Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonia Aprilia dari jurusan Bisnis, Prodi Perbankan dan Keuangan Digital, kelas 1 PKD 3 dengan NIM 962024-078. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 6 soal. Yang pertama adalah agar manusia memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kabar Tuhan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Jadi, untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Untuk itu, diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan. Dengan memadukan antara lain, ada 4. Yang pertama itu adalah pikir atau tafakur wa ta'amul. Yang kedua oleh rasa, yaitu tadzawuq. Yang ketiga adalah oleh jiwa, yaitu riyada. Yang keempat adalah olahraga atau ridha wa jihad. Syed Hossein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Jelaskan. Jadi, Syed Hossein itu dia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan keadaan itu tidak dapat tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir. Mengapa? Karena kehidupan lahir hanya merupakan gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh 3 kekuatan pokok yang ada pada dirinya. Ketiga pokok tersebut, yang pertama adalah akal, yang kedua adalah syahwat, yang ketiga adalah nafsu amarah. Jika ketiganya terdapat keseimbangan, maka hidup manusia akan menjadi normal. Soal yang ketiga adalah setiap manusia sebagaimana diuraikan di atas mempunyai potensi, namun tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Sadar artinya tahu, mengerti, dan paham, lalu bertindak sesuai dengan tuntutan yang dipahaminya. Bahkan, ia menghayati makna di balik setiap yang didasari pemahaman tersebut. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wahyu ar-ruhani, yaitu adalah kesadaran spiritual, atau al-wahyu al-wahi, yaitu kesadaran ketuhanan. Menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan? Seperti yang dikemukakan sebelumnya dalam bahasa Islam, dalam bahasa agama, yaitu spirit, sering dipadankan dengan roh. Roh dalam Al-Quran menyarankan pada banyak objek, yaitu wahyu, atau inspirasi berketuhanan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 52. Roh pun bisa berarti malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qadar ayat 4. Begitu juga roh dapat dimaknai sebagai amr Tuhan, yang dapat diartikan sebagai instruksi, ketentuan, atau sesuatu yang menunjukkan kontribusi Tuhan dalam diri makhluk, sehingga makhluk dapat beraktivitas sesuai dengan sunnatullah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 85. Dengan demikian, kesadaran spiritual, kesadaran rohani, atau kesadaran berketuhanan adalah pemahaman yang dilandasi dengan pemaknaan mendalam tentang ketentuan Tuhan dalam alam semesta, wahyu sebagai inspirasi universal, dan malaikat sebagai energi kebenaran dan kebaikan. Orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki beberapa karakter.
Yang pertama adalah mampu menemukan kekuatan yang maha besar. Yang kedua, merasakan kelezatan ibadah. Yang ketiga, menemukan nilai keabdian, menemukan makna dan keindahan hidup. Yang selanjutnya adalah membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta. Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Señor dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Semua kosakata di atas menyarankan pada makna Tuan. Kata Tuan di syair berasal dari kata Tuan yang mengalami gejala bahasa Paramasui 42 sehingga diberi tambahan bunyi H seperti empas menjadi hempas, embus menjadi hembus. Lalu apakah sejatinya Tuhan itu? Pertanyaan, apakah Tuhan itu telah memusingkan umat manusia selama berabad-abad dan akan terus-menerus menantang pemahaman logis dengan konsep bahwa di atas sana ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan. Raja yang akan memberikan ganjaran kepada mereka yang berbuat baik dan akan memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat salah. Dalam khazanah pemikiran umat Islam, diskusi tentang Tuhan adalah pembicaraan yang tidak pernah tuntas dan selalu menjadi polemik. Itulah sebabnya ilmu yang membicarakan Tuhan disebut ilmu kalam dan pengkajiannya disebut dengan mutakalim, karena ilmu kalam selalu diperbincangkan dan diperdebatkan tanpa kata tuntas. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Dalam perspektif psikologis, adanya keterbukaan pada yang Adi-Qadri adalah fitrah manusia sejak ia lahir di dunia. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur roh yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan. Artinya rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan. Dengan sebagai potensi bawaan lahir, dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Keterbukaan pada yang gaib semakin menguat dengan adanya pengalaman ketidakberdayaan dan pengalaman mistik. Pengalaman ketidakberdayaan itu adalah pengalaman hidup yang membuat seseorang merasakan bahwa dirinya menjadi kekurangan dalam memahami fenomena alam, sosial, budaya, dan psikis. Dengan adanya pengalaman ini, menyadarkan manusia bahwa ada aspek dari realitas yang dihadapi, yang masih menjadi misteri dan belum dipahaminya. Pengalaman lain yang membuat manusia terbuka kepada sesuatu yang gaib adalah pengalaman batin. Ketika seseorang berada dalam kondisi fokus, sehingga seolah-olah ia menyatu dengan peristiwa atau fenomena yang dialaminya. Soal selanjutnya mengenai yang di atas tadi adalah bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Yang tadi kan terhadap psikologis, sekarang sosiologis. Jadi saya akan menjelaskan. Dalam sosiologi, memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan dengan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Manusia dalam hidupnya senantiasa bergumul dengan ketidakpastian akan hari esok, keberuntungan, kesehatan, maupun ketidakmampunya untuk mencapai keinginan yang diharapkan, baik yang bersifat sehari-hari maupun yang ideal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan manusia. Sosiologi agama merupakan bagian dari kajian sosiologi yang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dari agama-agama itu, tetapi hanya mempelajari fenomena yang muncul dari masyarakat beragama tersebut. Sebagian ilmuwan mengajukan tesis bahwa kebertuhanan umat manusia dimulai dari tahap animisme, polisme, henoisme, dan monoteisme. Dalam literatur sejarah agama dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana meningkat menjadi sempurna.
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis. Jadi menurut Ibnu Rushd, penyelidikan terhadap alam semesta tidak bisa berjalan sendiri tanpa mengikuti metode penyelidikan yang digariskan. Al-Quran Ibnu Rushd mencoba membuktikan Tuhan dengan dua penjelasan. Yang pertama yaitu fasilitas yang dibuat untuk kenyamanan dan kebahagiaan manusia dibuat untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan adanya rahmat Tuhan. Yang kedua yaitu keselarasan alam seharusnya ditimbulkan oleh sebuah agen yang sengaja melakukannya dengan tujuan tertentu dan bukan karena kebetulan. Para filosofis Muslim klasik mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam nyata. Tuhan menjadi sebab utama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Tuhan itu merupakan wujud yang niscaya, yang artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Jadi dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keagamaan itu harus dicari penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan baik buruk secara agama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Melalui wahyu yang diberikan Tuhan, manusia dapat mengenal Tuhan, manusia mengetahui cara beribadah dan cara memuji serta mengagungkan Tuhan. Tanpa inisiatif dari atas atau dari Tuhan, manusia tidak dapat beriman, beribadah dan beragama. Dalam agama Islam, Tuhan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang diterimanya. Muhammad SAW mengajarkan dan menekankan monoteisme di tengah politeisme yang terjadi di Arab. Umat dituntun menyembah hanya kepada Dia, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Hal lain adalah memiliki keyakinan untuk membuat orang Arab yang menyembah Tuhan atau dewa untuk bertaubat dan mampu membentuk suatu umat yang beragama dan beribadah, serta beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kesimpulannya, teologis tidak terjadi atas perkara manusia, tetapi terdiri atas wahyu dari Tuhan tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya. Manusia tidak mampu menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Soal yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan tajaliyat Tuhan. Tajaliyat Tuhan adalah manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Dengan demikian, keyakinan adalah perspeksi kognitif manusia terhadap penampakan atau tajaliyat darinya. Dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikatan dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. Soal yang selanjutnya adalah nomor 6 yang terakhir, memaksanya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmania. Sering kali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan material, sehingga dalam khazanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa. Yang pertama adalah an-nafas al-ammarah bisu, yang artinya jiwa yang selalu tergerak melakukan keburukan. Yang kedua adalah an-nafas al-mulawamah, yaitu jiwa yang selalu mencela diri. Yang ketiga adalah an-nafas al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Yang harus dilakukan adalah membangun relasi yang baik dengan Tuhan.
manusia tidak mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya, sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.